Halo Sobat BMC, ketemu lagi bareng Mimin. Hari ini kita akan melihat dan mengupas tentang tank Leopard terbaru. Seperti apa spesifikasi dan kemampuannya, let's go! Rheinmetall secara resmi memperkenalkan KF-51 Panther pada ajang Euro Satori di Paris pada tanggal 13 Juni tahun 2022 yang lalu. KF-51 merupakan singkatan dari Kettenazouk atau kendaraan berantai 51 untuk kelas 50 ton. KF-51 Panther adalah tank pertama sekelas negara Eropa yang mengusung konsep yang sepenuhnya baru. Di luar ada tank Altairnya Turki dan T-14 Rusia. KF-51 Panther merupakan anggota terbaru dari keluarga Rheinmetall setelah sebelumnya tahun 2018 dan 2022 Euro Satori ditiadakan karena pandemi COVID-19. KF-51 Panther adalah penerus dari Leopard 2 MBT dengan bobot 59 ton. Lebih ringan daripada Leopard yang berbobot 62 ton, yang didesain sebagai game changer untuk pertempuran masa depan. Dengan menerapkan standar konsep baru dalam semua bidang, letalitas, proteksi, reconnaissance, networking dan mobilitas. Adapun kehebatan varian ini dibandingkan dengan pendahulunya. Jika KF-51 Panther yang memiliki senjata utama berupa kanon 130 mm L52 smoothbore, dengan sistem autoloader isi 20 peluru, yang diberi nama Future Gun System atau FGS. Kanon ini lebih besar dibandingkan pendahulunya yang menggunakan kaliber 120 mm. Sistem autoloader ini terdiri dari dua magazen tipe revolver yang tiap tabungnya terdiri dari 10 peluru. Rheinmetall menegaskan dengan memakai sistem autoloader ini dapat meningkatkan rate of fire, dapat menembak banyak sasaran dalam waktu singkat, dan dapat mengurangi jumlah kru yang dibutuhkan menjadi hanya 3 orang, dibandingkan versi sebelumnya yang membutuhkan 4 orang di Leopard 2. Rheinmetall juga menawarkan opsi dengan mengganti salah satu magazen revolver, dengan pot berisi 4 buah loitering munition Hero 120. Dari U-Vision yang berupa drone kamikaze, yang dapat menyerang target jauh di luar jangkau pandang senjata utamanya. Ini berarti dengan adanya Hero 120, dapat meningkatkan secara signifikan daya jangkau dari tembakan KF-51 Panther. Pot berisi loitering munition Hero 120 ini tidak menutup kemungkinan, jika dapat pula dikembangkan untuk dapat menembakkan peluru kendali, sesuai tuntutan operasional di masa mendatang. Untuk senjata koaksikalnya juga terdapat perbedaan, yaitu menggunakan kaliber 12,7 mm, alih-alih menggunakan 7,62 mm seperti kebanyakan MBT lainnya. Senjata koaksikal ini dibekali dengan 250 butir peluru yang siap digunakan. KF-51 Panther memiliki perlindungan 3 lapis yaitu proteksi aktif, reaktif dan pasif, yang terintegrasi penuh secara digital berkat arsitektur NGVA standar, yang menjadi tulang punggung dari MBT ini tanpa mengorbankan berat total dari kendaraan. Sistem ini mempunyai pre-shot detection capability, yang dapat mengetahui ancaman yang mendekat dalam waktu singkat. Panther dilengkapi dengan Rheinmetall Top Attack Protection System, atau TAPS, untuk melindunginya dari serangan drone maupun proyektil aktif yang mendekat yang bernama Natter Remote Control Weapon System atau RCWS, yang berupa Gatling gun yang tersusun dari 3 barel, dengan kaliber 7,62 mm yang berisi 2.500 butir peluru. Mampu melindungi secara 360 derajat dengan sudut elevasi minus 15-85 derajat. Ini adalah salah satu konsep baru yang belum pernah ada pada MBT sebelumnya. Selain itu terdapat juga Rheinmetall Rapid Obscuring System, berupa sistem peluncur tabir asap aktif untuk menyembunyikan tank dan kru dari sergapan musuh dan ATGM melalui perlindungan tabir asapnya, yang dapat dihasilkan dalam waktu 1 detik secara instan, hingga mampu melindungi sekeliling kendaraan secara 360 derajat, dengan area cakupan yang cukup luas. Rapid Obscuring System mampu memberikan perlindungan secara visual, dari perangkat inframerah dan dari peralatan optik konvensional. Selain itu Panther dilengkapi juga dengan sistem proteksi aktif Rheinmetall Strike Shield, yang mampu menetralisir ATGM yang mendekat. Untuk meningkatkan situation awareness di turret KF-51 Panther, juga terdapat 2 buah drone jarak pendek di sisi kanan dan kiri turret. Drone quadcopter ini mempunyai daya tahan sampai 30 menit.
untuk dikerahkan ke area di sekitar tank. Untuk itu disediakan space tambahan di samping kiri posisi driver, yang dapat ditempati oleh kru yang dapat bertindak sebagai operator drone, operator loitering munition, mengoperasikan kendaraan tak berawak lainnya atau dapat juga diisi oleh seorang spesialis atau bahkan komandan peleton. Tulang punggung dari integrasi sistem KF-51 Panther adalah NGVA atau NATO Generic Vehicle Architecture, yang membuat semua sistem terintegrasi penuh secara digital, sehingga memungkinkan untuk pengoperasian sensor optik, main sensor selip armamen untuk mengoperasikan RCWS, dan perangkat penjejak senjata utama, dapat dilakukan oleh komandan dan penembak yang ada di dalam turret tank di kondisi siang atau malam. Saking terintegrasinya sistem ini dirancang turretnya dapat dioperasikan tanpa awak, dan ada rencana untuk mengoperasikan keseluruhan tank ini pun tanpa awak seperti halnya drone. Dengan subsistem yang terbuka, Rheinmetall klaim bahwa sistem NGVA ini mudah untuk diupdate, sesuai kebutuhan di masa mendatang, dan membuka peluang untuk dipasang teknologi baru. KF-51 Panther memiliki mesin yang sama dengan Leopard 2 yaitu mesin diesel 1475 horsepower, memiliki bobot 59 ton lebih ringan dari pendahulunya, dengan radius tempur sejauh 500 km, dan kecepatan maksimal mencapai 105 km per jam. Menjadikannya sebagai tank yang lincah, karena lebih ringan bobotnya dengan persenjataan yang lebih mematikan dan proteksi yang lebih kuat. Kurang lebihnya Mimin mohon maaf dan silahkan coret-coret di kolom komentar. Mimin pamit undur diri. Jangan lupa like and subscribe. See you next time and bye-bye.